Ya, terima kasih pemirsa. Ini luar biasa sekali. Ini semakin seru perbincangan kita dengan KPJ Tawakal Kuala Lumpur dengan Pak Badri, CEO KPJ Tawakal Spesialis Hospital, dan juga Dr. Natalina, Koordinator KPJ Tawakal Aceh, dan ini didampingi oleh Raihan, ada Ci Amran dan juga Ci Abu Bakar. Ya, masih semangat ya Ci ya. Nanti malam kita nih harus bantai semua nih di Taman Sari. Harus terbayar lunas dengan rindunya fans dari Raihan sendiri. Amin. Nah, Pak Badri, ini menarik sekali melihat kalau di Aceh sudah ada rumah sakit yang berlabel syariah ya, Dok. Nah, untuk KPJ Tawakal tadi Ci Abu Bakar juga mengatakan sesuai dengan syariah, diberikan waktu untuk sholat dan bagaimana. Untuk pelayanannya sendiri jika ada pasien yang perempuan, apakah juga ini ditangani oleh dokter dan juga perawat perempuan atau sebaliknya bagaimana Pak Badri? Oke, itu pasien bisa buat pilihan. Ya. Kita menawarkan, memang kita ada dokter yang lelaki dan juga perempuan. Jadi kalau ada pilihan dan sebagainya, terserah kepada pasien memilih yang perempuan atau yang lelaki. Kan? Kalau enggak ada pilihan itu memang dokter tidak ada pilihan lah yang mana yang kita adalah kan. Tapi darurat betul. Cuma kita ini harus memahami, dokter kita pun walaupun ada yang non muslim tapi dia memahami apa yang diperlukan oleh sebagai seorang muslim kan. Jadi tinggal bilang aja kepada dokter apa yang dimaukan, diperlukan, jadi mereka bisa coba menyesuaikan dengan keadaan si pasien itu sendiri. Baik. Ya. Nah, ini Muslim Medical Tourism artinya memang banyak sekali masyarakat ataupun pasien dari Indonesia yang dari muslim ya. Kalau untuk yang non muslim bagaimana? Apakah juga pelayanannya sama diberikan atau bagaimana? Okey, kita sebenarnya terbuka pada semua sebab kita rumah sakit kan, siapa saja yang sakit bisa datang ya. Jadi kalau pada yang non muslim juga kita layani seperti biasa apa yang mereka mahukan. Jadi itu kita tergantung pada mereka itu sendiri apa yang mereka mahukan dan kita cuba layani ikut apa kehendak mereka lah kan. Cuma kadang-kadang itu kalau sesuatu hal itu yang memang harus dilakukan, doktor akan menjelaskan dengan sebaik mungkin bahawa suatu itu harus dilakukan dan pasien mungkin harus memahami apa yang mau dilakukan oleh para dokter lah. Artinya memang pasien diberikan kebebasan untuk memilih dokter yang mau mereka. Ya. Oke, baik. Itu dipanggil patient's right lah, hak sakit, Hak pasien. Ya. Oke. Nah, ini udah banyak-banyak ngomong nih berbicara tapi kita belum tahu tarifnya nih, Dok. Bagaimana? Ini saya harus merogoh kocek seberapa banyak ini untuk ini ya? Untuk semuanya, artinya mulai dari mungkin registrasi sampai nanti A sampai Z tadi Pak Badri katakan. Kalau registrasi free. Free. Antar jemput bandara juga free. Free. Terus kita yang pertama kalau misalnya kita mau check up dulu nih ya. Check up itu ada beberapa paket yang ditawarkan dari mulai yang basic. Yang basic itu sekitar kalau uang kita sekitar 1.100.000. Itu sudah pemeriksaan darah lengkap, urin lengkap, kemudian pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, sampai dengan penyakit kelamin. Terus ada tambahan EKG dan ronsen paru-paru. Kemudian yang paling mahal itu kalau kita mau lengkap banget dengan USG, perut, dengan pemeriksaan jantung dan sebagainya, itu sekitar 3 jutaan kalau uang kita. Nah, kemudian kalau untuk biaya konsultasi dokternya sendiri, itu rata-rata hampir sama sekitar 600 sampai 800 ribu. Satu kali konsul dengan pemeriksaan dokter. Nah, dokter di KL. Dokter di sana. Kemudian kalau biasanya nih ya kan kasus-kasus kita itu masalah operasi misalkan. Operasi kalau untuk daerah perut apakah hernia, usus buntu gitu. Itu kisaran di 40 sampai 50 jutaan. Jadi kalau saya lihat memang nggak terlalu mahal dibandingkan dengan kan kita juga ada rumah sakit swasta. Itu hampir sama kalau untuk ininya range-nya. Untuk jantung juga untuk pemasangan ring itu sekitar 60 sampai 70 juta satu ring. Baik. Nah, ini memang adakah solusi lain jika memang mereka belum siap dalam biayanya, Dok? Ada, itulah di kantor kita akan berikan informasi itu kan. Misalnya gini, ada yang datang saya mau tanya karena saya di sini divonis kista katakan. Nanti di sana kalau operasi berapa? Nah, kalau di sini sudah ada hasilnya itu semua bisa dibawa dan dipakai di sana. Kadang kita mikirnya nanti hasil di sini apa CT scan, USG dan sebagainya nggak bisa dibawa di sana. Di sana harus diulang. Nggak bisa dibawa, bisa dipakai. Itu kita tunjukkan sama dokternya di sana. Mungkin nanti kalau sudah clear jelas ke arah situ penyakitnya nggak akan diulang.
Baik, Jadi baik. itu kan menghemat kos juga. Kemudian nanti untuk biaya tindakan operasinya bisa kita ambil estimasinya sekitar 45 sampai 50 jutaan gitu. Jadi kalau memang siap dengan biaya itu bisa langsung. Tapi kalau misalnya enggak, hanya untuk penegakan diagnosis aja, meyakinkan diri sendiri betul apa enggak nih saya sakit ini. Ya itu berarti konsultasi dokter tadi sekitar 600 sampai 900 ribu. Baik. Kalau pemeriksaan sudah lengkap ya nggak perlu diulang. Tapi kalau pemeriksaan belum lengkap, katakan kita belum pernah USG, belum pernah lakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain, tinggal ditambah USG biayanya sekitar 300 ribuan gitu. CT scan dengan MRI antara 500 sampai 700 ribuan. Nah, kalau dari sini sendiri KPJ Tawakal Banda Aceh juga ikut membantu dalam hal misalkan untuk mempersiapkan visa begitu, Dok? Bisa? Kita nggak pakai visa ya. Oh, maaf, Tapi, paspor maksudnya. kalau paspor nggak, paspor langsung aja ke imigrasi. Jadi memang pasien sudah siap begitu. Betul, kecuali ada kasus-kasus tertentu karena kita pernah juga ada yang memerlukan rawatan lebih dari 1 bulan Iya, di iya. sana. Nah itu kan berarti harus pakai visa. Itu diuruskan oleh bagian internasional pasien dari KPJ Tawakal. Baik, baik. Pak Badri, ini kita sudah di segmen terakhir. Apa yang ingin Anda sampaikan? Mungkin juga harapan Anda terhadap kemajuan kebaikan pelayanan KPJ Tawakal KL? Ya, apa yang kita harapkan adalah supaya mereka yang datang ke kita, ke KPJ Tawakal KL, bisa merasakan pelayanan yang maksimal dari kita, servis yang terbaik, gitu kan. Sama ada pesakit itu sendiri atau keluarga, siapa yang mendampingi. Jadi kalau enggak puas atau ada sesuatu yang harus diberitahu, kita siap menerima segala feedback ya ataupun maklum balas yang mereka harus berikan kepada kita. Dan International Patient Center kita siap untuk melayani sesiapa saja daripada luar negara untuk berobat ke kita, dan kita aturkan saya bilang tadi lah dari A to Z lah ya. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita mengharapkan dan berdoa supaya siapa yang datang ke KPJ Tawakal agar bisa sembuh. Amin. Itu yang kita harapkan. Oke, sebagai bentuk promosi silakan ada pesan khusus terhadap masyarakat ataupun pasien yang ini harus nih Anda berobat ke KPJ Tawakal KL. Oke, ya. KL ya. Jadi KL tu punya banyak tempat yang harus kita visit, wisata dan sebagainya. Jadi yuk datang ke KL sambil berobat, sambil mereka check up dan sebagainya, kan. Jadi semua itu bisa dilakukan maksudnya dalam satu perkara bisa lakukan 2-3 perkara yang lain dengan memaksimalkan biaya dan sebagainya. Jadi saya harap masyarakat Aceh senang dengan KPJ Tawakal KL. Amin, mudah-mudahan. Ya, dan dokter ada yang tertinggal mungkin yang ingin disampaikan, Dok? Jangan lupa datang ke kantor kami dulu sebelum berangkat. Jangan langsung berangkat, daripada nanti berangkat dokter nggak ada, atau enggak berangkat tapi slot dokter penuh, atau nanti malah yang keinginan kita tidak bisa tercapai di sana gitu. Jadi lebih baik datang ke kantor kita dulu, konsultasi dulu, dan nanti diatur jemputannya. Kalau berangkat langsung sendiri nggak dijemput. Tidak dijemput, jalan sendiri. Jalan sendiri. Baik, nah ini pemirsa jadikan tren baru di mana Anda bisa berobat sekaligus berwisata di KL ya. Banyak sekali tempat-tempat bagus dan menarik yang bisa Anda datangi bersama keluarga yang pastinya, dan Anda juga bisa memilih pengobatan yang seperti apa dengan dokter yang bagaimana ya, dan yang pastinya juga Anda diberikan kebebasan dalam hal beribadah. Ini sangat penting sekali untuk masyarakat Aceh yang memang notabene-nya adalah beragama Islam semuanya ya. Baik, dan jangan lupa nanti malam saksikan Nasyid Raihan ya bersama Cia Amran Idris dan juga Cia Abu Bakar. Ini kurang personel ya? Ada 1 orang lagi. Ada, oke, baik. Nah, ini datang dan ini gratis, semuanya sudah disponsori oleh KPJ Tawakal KL yang pastinya ya. Silakan untuk mempersiapkan tempat, kita ingin mendengar senandung indah dari Raihan. Silakan. Ya, berdiri.
masa. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Baik, terima kasih untuk Raihan atas kehadiran Raihan di Studio CTV. Next time kita bisa berjumpa kembali. Amin. Dan malam ini, tapi saya nggak bisa naik panggung nanti malam. Oke, baik, terima kasih banyak pemirsa untuk kebersamaan Anda, kesempatan juga di hari ini. Saya senang sekali dan ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Saya bisa duduk dengan Dr. Natalina dan juga dengan Bapak Muhammad Badri Husin selaku CEO KPJ Tawakal Spesialis Hospital. Sukses terus Pak Badri. Dan ini mudah-mudahan banyak sekali masyarakat yang memberikan hasil yang memuaskan terhadap testimonial ya, pengobatan yang ada di KPJ Tawakal KL. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di studio, di luar, ataupun di rumah sakit di KL. Perlu kami, insya Allah kami layani. Pasti, alhamdulillah sekali. Dan terima kasih banyak pemirsa. Saya Agus Yada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di KPJ Tawakal KL. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di studio, di luar, ataupun di rumah sakit di KL. Perlu kami, insya Allah kami layani. Pasti, alhamdulillah sekali. Dan terima kasih banyak pemirsa. Saya Agus Yada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.